Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat ma'asalam tak lupa kita haturkan atas baginda alam Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, baiklah teman-teman. Kami dari kelompok 3 bahasa Inggris kelas 2A jurusan Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Mataram. Ya, baik teman-teman, di video kali ini saya dengan teman-teman kelompok saya akan menyampaikan materi atau hasil diskusi kelompok 3 dengan judul Passive Voice. Kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama itu tentang pengertian atau definisi dari passive voice tersebut. Passive voice ya, seperti yang kita ketahui seperti biasanya bahwa passive voice itu adalah kalimat pasif itu adalah kalimat kebalikan daripada kalimat aktif, di mana kalimat passive voice ini adalah kalimat yang subjeknya dikenai oleh kegiatan atau subjeknya itu dikenai oleh perbuatan atau aktivitas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa passive voice ini adalah kebalikan daripada kalimat aktif. Selanjutnya ada di sini beberapa ciri-ciri daripada kalimat passive voice. Salah satunya itu tentang seperti yang saya katakan tadi bahwa yang pertama itu subjeknya dikenai oleh perbuatan, itu yang pertama. Terus di sana dia itu kalimat passive voice itu selalu sering dan selalu menggunakan bab 3 ya, kayak bab 3 itu bab 3 daripada kosakata. Itu sebagai salah satu ciri-ciri atau karakteristik daripada passive voice. Materi selanjutnya yaitu tentang bentuk dan contoh-contoh passive voice. Ini untuk kita bisa memahami lebih lanjut lagi, maka kita harus membaca selanjutnya itu tentang maksud saya tentang bentuk-bentuk dan contoh-contoh daripada kalimat passive voice tersebut. Namun dalam hal ini mungkin akan disampaikan langsung oleh Saudari Husna. Kepada Saudari Husna, saya persilahkan untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rihadatul Husna dari kelompok 3 akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara Rosid. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang bentuk-bentuk dan contoh dari passive voice. Passive voice adalah kalimat di mana subjeknya dikenai oleh tindakan atau pekerjaan, atau kalimat yang kata kerjanya berawalan ibu handi. Seperti contoh kata mencari berubah menjadi dicari, atau kata mengisi berubah menjadi kata diisi. Nah, contoh pertama itu adalah simple present tense. Rumusnya pada kalimat positif yaitu subject plus to be, am is are plus verb 3. Sedangkan pada negatifnya itu subject plus to be, am is are plus not plus verb 3. Nah, sedangkan untuk interrogatifnya sendiri itu to be, am is are plus subject plus verb 3. Di sini saya akan menggunakan satu contoh pada kalimat positifnya yaitu you are beaten by your mother every day. Kamu dipukul oleh ibumu setiap hari. Ini pada kalimat positifnya. Sedangkan pada kalimat negatifnya sendiri yaitu you are not beaten by your mother every day. Kamu tidak dipukul oleh ibumu setiap hari. Nah, sedangkan untuk kalimat interrogatifnya sendiri yaitu
Are you beaten by your mother every day? Apakah kamu dipukul oleh ibumu setiap hari? Itu contoh untuk simple present tense. Baiklah, kita akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang simple past tense. Di sini contoh rumus simple past tense sendiri yaitu subject plus was atau were plus verb 3 untuk kalimat positifnya. Sedangkan kalimat negatifnya yaitu subject plus was atau were plus not plus verb 3. Nah, untuk kalimat interrogatifnya sendiri rumusnya yaitu was atau were plus subject plus verb 3. Di sini saya akan menggunakan satu contoh kalimat. Untuk kalimat positifnya yaitu the movie was watched last night. Film itu ditonton tadi malam. Nah, sedangkan untuk kalimat negatifnya sendiri, the movie was not watched last night. Film itu tidak ditonton tadi malam. Untuk kalimat interrogatifnya berubah menjadi was the movie watched last night, yang artinya apakah film itu ditonton tadi malam. Nah, inilah contoh dari kalimat passive voice pada bentuk simple past tense. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Husna atas penyampaian materinya yaitu tentang simple present tense dan simple past tense. Selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Saudara Taufik Hidayat yaitu tentang simple future tense dan present continuous tense. Kepada Taufik Hidayat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Taufik Hidayat, Bang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dibahas oleh Saudari Husna sebelumnya. Itu saya di sini akan membahas passive voice. Baik, di sini ada simple future tense, yakni memiliki objek plus shall atau will plus verb 3 plus objek atau pronoun. Baik, yang pertama di sini ada will. Memiliki contoh A, contoh positifnya. Memiliki rumus subject plus will plus be plus verb 3. Memiliki contoh kata a new big will be both be her. Ada kesalahan by her, yang memiliki arti sebuah sepeda akan dibeli olehnya. Kita kemudian contoh kalimat negatif memiliki rumus yakni subject plus will not plus be plus verb 3. Memiliki contoh kalimat a new big will not be bought by her, yang memiliki arti sebuah sepeda tidak akan dibeli olehnya. Kemudian contoh kalimat yang C di sini ada interrogative, memiliki rumus will plus subject plus be plus verb 3 dan ada tanda tanya juga. Baik, di sini memiliki contoh kalimat will a new big be bought by her. Apakah sebuah sepeda baru dibeli olehnya? Baik, kita beralih ke kata yang kedua yaitu be going to. Memiliki sifat positif
yakni memiliki rumus subject plus be going to plus be plus verb 3. Baik, ada contoh kalimatnya. Asian food is going to be cooked by my mother. Memiliki arti makanan Asia akan dimasak oleh ibuku. Kemudian di sini juga ada contoh kata negatif. Memiliki rumus subject plus be not going to plus be plus verb 3. Mohon maaf sebelumnya karena sini sedikit agak panas, jadi keringetan. Yang memiliki sebuah arti makanan Asia akan dimasak oleh ibuku. Terus ada interrogatif, memiliki rumus be plus subject plus going to plus be plus verb 3. Memiliki contoh kalimat yakni ada is the Asian food going to be cooked by my mother, yang memiliki arti apakah makanan Asia dimasak oleh ibu saya. Kemudian kita beralih ke nomor 4, yaitu present continuous tense. Memiliki rumus object plus am atau is, dan ada are plus being plus verb 3 plus by plus object, dan ada juga pronoun. Baik, kata positif baik dari contoh positifnya memiliki rumus subject plus to be, ada am, are, is plus verb plus verb atau kata kerja plus ing plus object. Memiliki kata we are going to Brunei now, yang artinya kami sedang pergi ke Brunei sekarang. Berikutnya kita beralih ke kata negatif, memiliki rumus subject plus to be, am atau are, dan is plus not plus verb plus ing plus object. Memiliki contoh kalimat we are not going to Brunei now, yang memiliki arti kami sedang pergi ke Brunei sekarang. Oh, mohon maaf, kami yang memiliki arti kami sedang tidak pergi ke Brunei sekarang. Baiklah, kita beralih ke yang C, yakni interrogatif. Memiliki rumus to be, am, are, is plus subject plus verb plus ing plus object, dan ada juga tanda tanya di sini. Yang memiliki kalimat are we going to Brunei now, yang memiliki arti apakah kami sedang pergi ke Brunei sekarang. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itulah pemaparan materi dari saudara Taufik Hidayat tentang simple future tense dan present continuous tense. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan ke materi selanjutnya oleh saudari Hasanah. Kepada saudari Hasanah saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini akan saya membahas tentang past continuous tense.
yang dimana continuous tense itu tuh menjelaskan peristiwa yang terjadi secara langsung atau secara bersamaan. Adapun rumusnya itu tuh object plus was were being verb 3 by object and pronoun. Contohnya yang kalimat positif, rumusnya subject was or were plus verb being. Contoh, she walking home, ia sedang berjalan pulang. And yang negatif, rumusnya subject plus were, was, were not, and verb being. Contoh, she was walking home, ia tidak sedang berjalan pulang. And si interrogative, rumusnya was, or were plus subject plus verb being. Contohnya, was she walking home, apakah ia sedang berjalan pulang. And then yang nomor 6, future continuous tense itu menjelaskan adalah bentuk kata kerja untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada masa waktu yang akan datang, dan keterangan waktu yang spesifik, alias kalimat yang menggunakan tense ini itu memiliki durasi waktu. Adapun rumusnya future continuous tense itu tuh object plus shall or will verb 3 by object or pronoun. Contoh yang kalimat positif, rumusnya subject, will be, and verb being. Contoh, you will be sleeping at 10 am tomorrow, kamu akan sedang tidur besok pagi jam 10. And yang negatif, rumusnya itu subject, will not be, and verb being. You will not be sleeping at 10 am tomorrow, kamu tidak akan sedang tidur besok pagi jam 10. And then si interrogative, rumusnya will, subject, be, and verb being. Contoh, will you be sleeping at 10 am tomorrow, apakah kamu akan sedang tidur besok pagi jam 10? Ya, terima kasih saya sampaikan kepada saudari Hasanah yang telah menyampaikan materinya juga. Ya, cukup baik materinya. Kita lanjut saja ke pemateri selanjutnya, yakni saudara Afik Jamani, yakni tentang present perfect tense dan past perfect tense. Kepadanya saya Terima persilakan. kasih banyak pada saudara moderator yang memberikan kita semua untuk melanjutkan presentasi kita dan memaparkan sedikit dari materi-materi yang telah diberikan gitu. Dan di sini saya atas nama Apik Jamani ingin menunjukkan presentasi dan pembahasan materi dari saudari Hasanah. Dan di sini saya akan membahas dua pokok dari passive voice. Dan yang pertama yang saya akan bahas itu atau lanjutan dari yang tadi itu yaitu present perfect tense, dan yang kedua present past tense gitu. Present past perfect tense. Past perfect tense. Yang pertama present perfect tense dan yang kedua itu past perfect tense. Nah, jadi sini yang pertama itu ada present perfect tense gitu. Dari lanjutan yang dari tadi yang tadi dipaparkan oleh saudari Hasanah gitu. Dan di sini saya akan menjelaskan ada 3 bagian dari tiga bagian dari present perfect tense. Apa saja? Yang pertama ada positif, yang kedua ada negatif, dan yang ketiga ada interrogatif. Dan di sini yang positif ada rumusnya. Apa saja rumusnya? Di sini akan saya jelaskan sedikit saja. Jadi rumusnya itu ada subject plus have atau has dan plus verb 3. Nah, di sini langsung saja contohnya dikit. Lina has worked in Pertamina for 3 years. Nah, artinya Lina sudah bekerja di Pertamina selama 3 tahun. Dan di sini catatan, ingat ketika ada she, has, he, it, apapun itu menggunakan has. Dan ketika are you, we, they, we, nah itu memakai have.
udah dijelaskan tadi, paparkan sedikit oleh saudara-saudara kita. Lanjut saja. Yang kedua, apa itu yang kedua? Negatifnya, negatif. Lagi sekali, negatif. Nah, di sini negatif. Di sini negatif ini ada rumusnya juga. Apa sih? Cuma beda sedikit sama positif. Nah, di sini negatif. Negatif itu rumusnya subjek plus have atau has plus not plus bukti. Ingat catatan, ada not. Karena kenapa? Negatif. Lagi sekali, negatif. Di sini contohnya saja langsung ya. Contohnya seperti ini. Lina has not, atau bisa kita singkat Lina hasn't. Nah, langsung saja, Lina has not worked in Pertamina for 3 years. Nah, di sini artinya Lina sudah tidak bekerja lagi selama 3 tahun. Nah, lanjut saja langsung ke interrogatif. Bisa paham kan apa sih itu positifnya dan negatifnya dari present perfect tense? Nah, di sini langsung saja guys. Langsungnya teman-teman sekalian, saudara-saudara kalian, dan semua kepada ukhuwah Islamiyah dan apapun itu jenisnya. Langsung ke interrogatif. Interrogatif di sini langsung saja, interrogatif itu apa saja sih? Dan kita rubah sedikit, ada depan, kita taruh have atau has-nya itu di depan. Jadi rumusnya itu have atau has plus subject plus verb 3. Dan rubah tanda tanya. Dan sini contohnya saja langsung, has Lina worked in Pertamina for 3 years? Nah, jadi seperti itu contohnya. Apakah Lina sudah bekerja sudah bekerja di Pertamina selama 3 tahun? Nah, langsung saja lanjut langsung ke ke past perfect tense. Nah, sini past perfect tense ini kita akan bahas, ada 3 juga pembagiannya. Ada yang positif dan interrogatif. Astagfirullahaladzim. Lanjut saja. Ada positif, negatif dan interrogatif. Di sini positifnya di sini rumusnya itu subject plus had plus verb 3, atau subject plus had been dan juga plus adjective. Di situ adjective ya, adjective atau kata benarnya atau sifatnya. Nah, di sini contohnya ada beberapa contoh. Yang pertama, she had been angry, yang artinya dia perempuan sudah marah. Ia perempuan sudah marah. Dan yang kedua, bagian negatifnya. She plus had not plus verb 3. Atau astagfirullahaladzim, subjek maksudnya, mohon maaf, subjek had plus had not plus verb 3, dan subjek plus had not been plus adjective atau adverb dan noun. Di sini contohnya, she had not been angry. Ia perempuan sudah tidak marah lagi. Ia perempuan belum marah. Seperti itu, atau intinya negatif gitu kan ceritanya. Dan di sini yang ketiga, interrogatifnya seperti biasa, have-nya atau kata kali bahasanya kan kayak domain gitu kan. Jadi di sini had-nya di depan, had plus subject plus verb 3. Nah, di sini had plus subject juga plus been atau plus adjective, adverb atau noun. Dan di sini contohnya yang tadi, had she been angry? Apakah ia sudah marah? Nah, seperti itu ya. Baiklah, sekian dari saya atas nama Pijamani. Terima kasih banyak. Lanjut kembali kepada moderator. Seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, itulah pemaparan sedikit materi juga dari saudara Afik Jamani. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya mari kita mendengarkan pemateri terakhir dari saudari Rizkika Kurrota Ayun. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang passive voice.
future perfect tense rumusnya objek plus shall plus will plus have plus been plus verb 3 plus by plus objek atau pronoun. Example positifnya, he will have read it by Monday. Ia akan sudah membacanya pada hari Senin. Negatifnya, he won't have read it by Monday. Ia belum akan membacanya pada hari Senin. Interrogatifnya, will she have read by Monday? Akankah ia sudah membacanya pada hari Senin? Ya, baiklah teman-teman, itulah pemaparan terakhir dari saudari Rizkika. Selanjutnya saya sendiri akan melanjutkan materi berikutnya, yang dimana di sini kita akan membahas lagi tentang passive voice tapi bagian fungsinya. Jadi passive voice ini juga memiliki fungsi. Yang pertama itu ada fungsinya sebagai untuk menjelaskan dan menggambarkan proses. Yang kedua, ada fungsi yang kedua, yaitu untuk memberikan penegasan terhadap berita sehingga berita tersebut terasa lebih objektif. Dan yang terakhir di sini ada memberikan sejenis pengantar dalam kegiatan yang lebih akademik, yang lebih formal atau yang lebih resmi, seperti halnya surat, laporan, isai, dan perkuliahan. Ya, seperti itu kurang lebihnya, seperti itu. Atas perhatiannya, teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena mungkin ini adalah akhir daripada materi kita. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman atas kesempatan dan perhatiannya untuk menonton dan menyimak video kami. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.